Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini kita akan membahas tentang konsep similarity dan distance untuk machine learning. Di mana konsep ini memang menjadi suatu konsep dasar ya kalau kita mau mempelajari machine learning ya, ataupun data mining. Karena konsep ini menjadi representasi dasar untuk melihat apakah dua objek data tersebut mirip atau tidak gitu. Nah, mirip dalam artian di sini adalah kalau kita pandang secara vektor dari data tersebut, maka vektor itu harusnya berdekatan gitu. Oke, namun sebelum kita mulai masuk lebih dalam ke sesi materi, perkenalkan saya Rusnandi Fikri dari manajer riset Bisa AI, di mana saya tergabung dalam tim AI ya di Bisa AI, yang kali ini akan membahas topik tentang konsep similarity dan distance untuk machine learning. Nah, kita masuk ke pengenalan dulu ya, pengenalan tentang similarity dan dissimilarity pada data. Nah, kalau kita bicara tentang data mining dan juga machine learning ya, ini sebenarnya secara istilah ini beririsan ya. Kalau kita bicara tentang machine learning dan data mining pada pengaplikasiannya, seperti teknik clustering, outlier analysis, dan klasifikasi menggunakan algoritma KNN, diperlukan suatu cara untuk menilai seberapa mirip suatu objek terhadap objek lain. Ukuran kesamaan atau similarity dan tidak kesamaan atau dissimilarity disebut juga sebagai ukuran kedekatan atau measure of proximity. Similarity dan dissimilarity ini saling berhubungan. Ukuran kesamaan pada dua objek I dan J akan diberikan angka 0 jika tidak mirip sama sekali, dan akan diberikan nilai 1 yang menunjukkan bahwa objek tersebut adalah sama. Nah, jadi similarity dan dissimilarity atau yang disebut juga dengan kesamaan dan ketidaksamaan pada data itu adalah suatu ukuran ya yang menunjukkan seberapa mirip data tersebut. Nah, ukuran kemiripan ini atau ukuran kedekatan ini disebut juga measure of proximity, di mana kalau misalkan kita bicara tentang similaritasnya, kalau angkanya itu adalah angka 1, maka data tersebut bisa kita katakan mirip. Bahkan kalau 1 sebenarnya data tersebut sebenarnya sama gitu. Dari fitur-fiturnya sama persis. Bisa jadi kalau datanya tabular, representatifnya terhadap barisnya, kalau baris 4 dan baris 5 itu nilai kemiripannya 1, berarti baris keempat dan baris kelima itu cuma copy paste gitu. Bisa dibilang kasarnya seperti itu. Kalau misalkan 0, berarti di baris 4 dan baris 5 tiap kolomnya nilainya itu sangat bertolak belakang. Pokoknya kita bisa menerapkan ini dan dipakai juga memang pada teknik-teknik clustering. Kenapa? Karena pada dasarnya teknik clustering itu dia mengelompokkan data sesuai dengan kemiripannya. Nah, ini udah jelas ya. Di sini pakai konsep kemiripan atau similaritas di sini. Nah, yang data-data yang dikatakan mirip gitu atau besar nilai kedekatannya, dia akan dijadikan satu kelompok atau satu klaster. Dan sebaliknya, jika dia jauh datanya, makin nggak mirip, dia akan dikelompokkan menjadi klaster yang lain. Nah, selanjutnya kita next. Selain clustering, tadi juga disebutkan bahwa kita bisa menggunakan similaritas ini untuk pendeteksian outlier dan juga klasifikasi ya, khususnya di algoritma KNN. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke pengukuran atribut nominal dulu ya. Pengukuran untuk atribut nominal, nilai similaritas dan dissimilaritasnya berapa. Secara umum, dissimilarity antara dua objek I dan J dalam atribut nominal itu dapat dihitung dengan rumus D, I, J sama dengan P dikurang M per P. Nah, mungkin sebelumnya di sini saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah mengenal basic data mining ya. Mungkin terkait dengan
jenis-jenis atribut dan jenis-jenis tipe data gitu. Kan atribut ada yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah itu saya asumsikan teman-teman udah bisa membedakan itu. Nah, untuk yang nominal itu intinya dia yang kategori ya, yang kategori misalkan laki-laki dan perempuan dan dia nggak ada tingkatan. Itu kita mendefinisikan similaritas dan dissimilarity-nya itu bisa seperti ini. P dikurang M per P, kemudian untuk similaritasnya bisa kita hitung dengan ini. Kalau kita udah hitung dissimilaritasnya, satu dikurang dissimilaritasnya, itu jadi similarity. Atau M per P aja. Gitu. Nah, M atau P-nya itu apa? Kita bisa langsung lihat di ininya aja, di contoh ya. Nah, kalau di sini untuk baris 4 dan baris 1, ini untuk atribut nominal aja, berarti yang kita lihat yang di kolom nominal aja, yang ordinalnya nggak kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat untuk 4 dan 1 ya, 4 dan 1 jumlah atribut nominalnya di sini kan ada 1. Dan kemudian di sini yang yang mirip itu ada berapa? Nah, itu jadi M kalau nggak salah tadi. Ya, jadi M. Nah, sehingga kita hitung dissimilarity dari 4 dan 1, itu 1 dikurang M-nya berapa? M-nya di sini yang sama berapa? Yang sama kan 1 ya. A dengan A itu kan sama. 1 per 1. 1 kurang 1, 0. 0 per 1, 0. Gitu. Maka dissimilarity-nya 0. Artinya ketidakmiripannya itu 0. Kemiripannya berapa? 1 kurang 0. 1. Nah, kemiripannya 1 artinya apa? 1 dan 4 itu sama persis. Gitu. Nah, kalau 1 dan 2, A dan B, ini 1 dan 0 per 1. Hasilnya 1. Maka dissimilarity-nya 1. Ketidakmiripannya mutlak dia. 1. Jadi benar-benar nggak mirip. Similarity-nya berapa? 1 kurang 1. 0. Similarity-nya 0. Berarti dia benar-benar berbeda. A dan B benar-benar berbeda. Gitu. Nah, ini cuma contoh yang paling sederhana ya dari penghitungan atribut nominal untuk similarity-nya. Ini kan cuma 1 ya ininya, atribut nominalnya. Kalau nanti atribut nominalnya ada 5 misalnya, nah di sini berarti per 5 nih ininya, per 5. Nah, di sini mungkin di situ nanti akan ada nilai yang lebih beragam itu antara 1 dan 0. Gitu. Kalau cuma 1 kayak gini kan pilihannya cuma dia mirip atau nggak mirip gitu. Antara 1 dan 0 pilihannya cuma itu. Nah, selanjutnya di sini kita yang kita bahas ini masih konsep dasarnya aja ya. Perhitungan dissimilarity pada data numerik. Perhitungan jarak yang digunakan untuk menghitung dissimilarity antar objek pada data numerik itu kita gunakan berbagai konsep jarak ya. Jadi nanti di konsep jarak sendiri itu nanti ada beberapa model. Nah, intinya perhitungan jarak ini kita gunakan nanti untuk menghitung similaritas dari data numerik. Untuk mengukur jarak dua titik antara I dan J dapat menggunakan beberapa konsep jarak. Ukuran jarak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi konsep jaraknya itu juga nggak sembarangan ya. Konsep jarak yang kita pakai itu harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tidak ada jarak yang memiliki nilai negatif. Jadi jaraknya itu selalu bernilai positif gitu. Walaupun mungkin jarak A dan B mungkin kalau secara posisi B itu di belakang A gitu kan. Tapi jarak A ke B itu bukan minus, tapi tetap positif gitu jaraknya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah jarak suatu objek atau titik dengan objek atau titik itu sendiri adalah 0. Intinya misalkan jarak ada titik A. Nah, jarak A ke dirinya sendiri itu adalah 0. Itu. Terus yang ketiga sifatnya adalah jarak I ke J sama dengan jarak dari J ke I. Nah, mungkin tadi yang contoh yang saya sebutkan, jarak antara A dan B itu pasti sama dengan jarak antara B dan A.
Walaupun mungkin secara posisi ada yang lebih di depan, ada yang lebih di belakang, atau posisinya kanan dan kiri gitu. Nah ini nggak ada minusnya gitu. Jadi jaraknya tetap positif dua-duanya dan jarak antara A ke B itu sama dengan jarak B ke A gitu. Itu sifat yang harus dipenuhinya. Jadi kalau A ke B itu jaraknya 10 meter, ya jarak dari B ke A bukan minus 10 meter, tapi tetap 10 meter juga. Yang keempat, memenuhi ketidaksamaan segitiga, yaitu jarak I ke K. Kalau jarak I ke K kurang dari jarak I ke J, jarak I ke K itu kurang dari jarak I ke J ditambah jarak J ke K gitu. Jadi kalau saya punya jarak titik I, J, dan K ya, jarak I ke K itu pasti kurang dari jarak I ke J. Saya ambil satu titik J ya misalnya, pasti jarak I ke K itu akan kurang dari jarak penjumlahan jarak I ke J dan jarak J ke K gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan saya misalkan I-nya itu posisi saya dan K-nya itu adalah posisi misalkan saya mau ke supermarket gitu dan J-nya itu mau ke pom bensin misalnya. Jarak posisi saya ke supermarket itu pasti akan kurang dari jarak kalau saya ke pom bensin dulu baru ke supermarket gitu. Itu memenuhi ketidaksamaan segitiga. Nah, di sini selanjutnya masuk ke konsep jaraknya atau distance. Di mana yang pertama ada namanya Euclidean distance, di mana Euclidean distance merupakan konsep jarak yang paling terkenal ya, paling populer. Kenapa? Karena Euclidean distance ini banyak diterapkan di berbagai metode juga ya di dalamnya. Yang salah satunya itu adalah konsep dari KNN, klasifikasi menggunakan KNN, dan juga K-means. Rumusnya kayak gini, kalau kita punya titik I dan titik J, di mana titik I dan J ini bisa berupa vektor ya, di mana vektornya ini bisa berdimensi P gitu. Jadi bisa sampai dimensi P, dan Euclidean distance bisa menghitung jaraknya. Dengan cara apa? Kita selisihkan dulu XI1 dikurang XJ1 dikuadratkan. XI2 dikurang XJ2 dikuadratkan dan seterusnya sampai XIP dan XJP. Hasilnya dijumlahkan, terus kita akarkan gitu. Itu konsep dari Euclidean distance. Nah, nanti bisa kita coba di Python kayak gini. Sintaksnya. Nah, ini mungkin bisa dicoba di Python aja langsung nanti. Selanjutnya, ini kita bicarakan tentang konsep dulu secara dasar ya, karena ada keterbatasan waktu juga. Yang kedua ada Manhattan distance. Pengukuran jarak lainnya yang tidak kalah populer adalah Manhattan distance atau dikenal juga dengan city block. Untuk menghitung jarak dengan metode ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini beda ya rumusnya dengan si Euclidean distance tadi. Untuk jarak I ke J, kita bisa menghitungnya dengan nilai mutlak dari selisih tiap entry-entry-nya. Intinya gitu. Nah, untuk sintaks di Python-nya ini seperti ini. Nanti bisa dicoba sendiri di Python ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya jarak Minkowski distance. Nah, perhitungan Minkowski distance merupakan generalisasi dari Euclidean dan Manhattan distance, di mana H adalah bilangan real dari H lebih besar sama dengan 1. Jarak ini disebut juga LP0, di mana P menunjukkan notasi H di atas. Jadi kalau misalkan si Euclidean distance kan tadi H-nya ini 2 ya. Jadi 2 semua di sini. Kalau Manhattan distance ini 1. 1 semua di sini. Gitu. Jadi kalau Minkowski itu
intinya dia adalah generalisasi dari itu. Dia bisa menghitung LP-nomnya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Tapi kalau 1 tadi kita kenal namanya Manhattan Distance. Kalau 2 tadi namanya Euclidean Distance gitu. Untuk Minkowski Distance kalau mau coba di Python ini sintaksnya agak lebih panjang daripada si Euclidean dan Manhattan tadi ya. Nah, di mana di sini nilai H yang tadi disebutkan itu di sini nih, di p-value gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep yang dimana constant similarity ini intinya dengan menghitung constant similarity kita akan secara efektif menghitung nilai kosinus antara dua objek. Dan dua objek yang mirip akan memiliki nilai constant similarity yang nilainya 1. Jadi cos 0 derajat itu kan 1. Artinya apa? Datanya itu nggak membentuk sudut. Kan kalau data itu bisa kita representasikan sebagai vektor ya. Kalau misalkan vektornya nggak sama, dia bergeser, itu kita bisa membentuk sudut dari vektor tersebut gitu. Nah, kalau misalkan dia nilainya bukan 1, berarti kan dia sudut dari kosinusnya itu bukan 0 derajat. Kalau 0 derajat itu kan berarti vektornya sama-sama di situ gitu, nggak bergerak dia. Jadi kalau nilai cosine similarity-nya 1, objek itu berarti mirip gitu. Yang maksimum nilainya, miripnya. Kalau misalkan nilainya 0, berarti objek itu tidak mirip sama sekali. Nah, biasanya konsep cosine similarity ini sebenarnya ya bisa keluarnya itu bisa dari minus 1 sampai dengan 1. Cuma yang biasa diterapkan pada real case-nya, nilai cosine similarity ini diterapkan dalam output yang berada dalam batas 0 sampai dengan 1 gitu. Nah, rumusnya itu kayak gini. A dot B dibagi dengan nom A dikali dengan nom B. Atau secara penjabaran lebih lanjutnya ini, sigma dari AI dikali BI per akar sigma AI kuadrat dikali akar BI kuadrat gitu. Nah, ini contoh sintaks pada Python ya, cosine similarity. Nah, aplikasi dari similarity dan distance untuk metode machine learning ya. Yang pertama ada di KNN atau K-nearest neighbor. Nah, teknik ini disebut juga teknik non-parametrik. Kenapa? Karena tidak ada parameter dari modelnya. Kita bisa menentukan atau mengklasifikasikan suatu data baru ke kelas yang mana, itu hanya pada variabel K-nya. Gitu. Jadi kita tentukan K-nya itu sebagai tetangga terdekatnya. Misalkan K-nya itu 3, berarti kita melihat 3 tetangga terdekatnya labelnya apa. Nah, yang mayoritas itu yang kita ambil gitu sebagai prediksi data baru tersebut. Nah, tentunya di sini ada kedekatan ya, konsep kedekatan itu sendiri dengan tetangga terdekatnya. Yang paling dekat dengan data baru tersebut itu yang mana? Nah, konsep kedekatan ini itu bisa kita hitung dengan memakai konsep jarak. Nah, yang digunakan biasanya adalah konsep jarak Euclidean gitu. Nah, ini contohnya. Dari semua data yang ada sebelumnya itu yang warna merah dan hijau ya. Data baru yang masuk itu yang gambarnya tanda tanya berwarna kuning. Nah, kita akan memprediksi nih dengan menggunakan KNN si data warna kuning ini itu akan diprediksi ke warna merah atau ke warna hijau. Nah, kita pilih di sini ada dua kasus, K-nya 3 sama dengan dan K-nya sama dengan 7. Antara 3 dan 7 nih, ada dua kasus. Kita lihat kasus yang pertama. Kalau K-nya 3, tetangga terdekatnya yang mana? Yang ini nih, 1, 2, 3. Dilihat dari mana tetangga terdekatnya. Kalau di
petakan menjadi dua dimensi kayak gini ini kan cukup kelihatan ya. Tapi kalau secara perhitungan gimana? Ya kita menggunakan konsep jarak yang tadi. Nah, yang biasa dipakai di sini adalah konsep jarak Euclidean distance. Data yang baru ini itu akan dihitung jaraknya ke semua data yang ada di sini. Yang merah maupun yang hijau. Nah, setelah itu kita kan dapat nih jaraknya berapa nih tiap data ini, tiap data ke jarak baru itu jaraknya berapa. Kalau K-nya 3, kita ambil jarak terkecil 3 teratas. Dapatlah ini. Kita lihat mayoritas, labelnya itu apa? Oh, labelnya ternyata hijau. Maka data baru ini akan dikelompokkan ke dalam kelas yang B. Gitu. Kalau K-nya 3. Kalau K-nya 7, sama konsepnya. Kita hitung dulu semuanya, kemudian kita lihat jarak terdekatnya yang paling 7 teratas gitu. Kita lihat jarak terdekat pada data-data yang 7 teratas. Jarak terdekatnya. Nah, kita lihat mayoritasnya. Ternyata mayoritasnya adalah yang merah. Kalau kita pilih K-nya 7. Merahnya ada 4, hijaunya ada 3. Oleh karena itu, data baru ini, kalau kita pilih K-nya 7, dia akan masuk ke kelas A gitu. Jadi kenapa disebut dengan metode non parametrik di KNN ini? Karena metode ini hanya bergantung pada variabel K itu. Gitu. Kalau K-nya 3 dan K-nya 7 di sini pada kasus ini itu bisa beda nanti hasil prediksinya. Itu konsep dari KNN. Selanjutnya ada konsep lain di machine learning ya, yang menerapkan konsep jarak juga. Nah, di sini konsepnya itu namanya K-means yang kita angkat topiknya pada siang hari ini. K-means adalah salah satu metode clustering berbasis centroid. Metode K-means merepresentasikan setiap kelompok dengan suatu pusat kelompok atau yang disebut juga dengan centroid. Parameter K di sini menyatakan jumlahnya cluster yang harus ditentukan di awal. Jadi untuk K-means, nilai K-nya itu ditentukan di awal, dan itu menjadi banyaknya centroid. Misalnya K-nya 3, berarti nanti data kita akan dikelompokkan menjadi 3 cluster. Dan di tiap cluster itu ada centroid atau pusat clusternya. Nah, cara menghitung jarak setiap centroid, tiap data ke centroid terdekat, itu biasanya menggunakan jarak Euclidean. Nah, kemudian kalau misalkan jarak, misalkan ada data pertama, dia paling dekat ke centroid 1 gitu, ke mu 1 atau centroid 1. Maka data pertama itu akan dianggap sebagai klasternya mu 1 gitu. Nah, tapi nanti di algoritmanya, ini selanjutnya ada algoritmanya, nilai-nilai itu pada tiap iterasinya bisa saja berubah gitu. Makanya itu akan terjadi iterasi di situ, dihitung terus sampai dengan nilai-nilainya nggak berubah atau kita biasa sebut dengan konvergen. Nah, maka iterasinya di stop dan hasilnya itu ada di iterasi terakhir. Nilai mu-nya itu berapa dan siapa aja dan data itu. Jadi pertama kita inisialisasi mu k-nya. Mu k-nya itu tergantung banyaknya k yang kita definisikan. Kalau ada 3 berarti mu 1, mu 2 dan mu 3. Nah, nilai mu-nya ini itu kita random biasanya. Misalkan mu 1 100, mu 2 400, mu 3 20. Itu boleh-boleh aja. Kita random kayak gitu. Nah, iterasinya gimana caranya? Pertama, hitung RNK-nya. RNK-nya ini nilainya 1 dan 0. 1 itu jika dia ada di jarak terdekat dengan centroidnya. Dan 0 untuk lainnya. Misalkan data pertama, jarak ke mu 1-nya itu paling dekat dibandingkan mu 2 dan mu 3. Maka R-nya dari data pertama terhadap mu 1 itu 1, dan R data pertama terhadap centroid lainnya itu adalah 0. Setelah itu, kita hitung nilai mu-nya lagi. Dan nilai mu-nya di sini akan berubah tiap iterasinya. Kita dapat mu baru, hitung lagi nih nilai R-nya.
mana saja yang masuk ke dalam klaster mu tersebut dan mana saja yang bukan. Hitung terus sampai mu-nya nggak berubah. Gitu. Kalau mu-nya udah nggak berubah di suatu iterasi, misalkan iterasi ke-5 mu-nya nilainya sekian, mu-nya nilainya sekian, iterasi selanjutnya nilainya nggak berubah. Nah, iterasi tersebut udah kita stop. Dan di situ nanti data mana aja yang masuk ke mu1, data mana aja yang masuk ke cluster mu2, data mana aja yang masuk ke cluster mu3 itu udah tetap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan secara teori. Berikutnya akan saya sedikit share implementasi pada Python-nya. Cuma mungkin implementasinya ini dalam kasus tertentu sih biasanya. Gitu. Jadi mungkin sisi distance-nya itu nggak terlalu kelihatan karena sudah langsung dihitung di komputer. Oke, ini sudah masuk ya, saya mengerjakan di Python pada kasus yang sangat sederhana, yaitu di data iris ya. Di sini saya load datanya dulu dengan Python menggunakan library Pandas. Nah, mungkin ini kasus yang biasa diolah ya untuk belajar data science ataupun machine learning. Yang ingin saya perkenalkan di sini, setiap data di sini ya, yang spesies itu kan labelnya. Nah, setiap data di sini itu direpresentasikan sebagai vektor oleh komputer. Jadi data pertama, indeks ke-0 ini, data pertama dibaca sama komputer itu adalah 5,1, 3,5, 1,4, dan 0,2 gitu. Nah, ini kan jadi vektor. Nah, untuk mengukur kedekatan si vektor ini, kita bisa menggunakan berbagai konsep distance ya. Tadi ada Manhattan distance, kemudian ada Euclidean distance, Minkowski distance, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dihitung angka-angka ini. Ini jadi X11, X12, X13, dan X14. Nah, ini X21, X22, X23, dan X24. Jadi kita bisa hitung nih kemiripan ataupun distance dari data 1 dan data 2, data 2 dan data 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau saya gunakan KNN sini, ini KNN, distance dan juga similarity-nya. Jadi di sini secara umum seperti biasa saya split data ke train dan test. Kemudian saya modelkan secara KNN. Nah, ini ada model-model lain sih. Ini udah sekalian aja dari library scikit-learn, tapi yang saya munculkan di sini lebih ke KNN-nya. Kalau misalkan kita lihat di sini di KNN, yang biasa kita lakukan di sini itu concern-nya bukan lagi ke bagaimana cara perhitungan jaraknya gitu. Jadi kalau cara perhitungan jaraknya itu nggak kelihatan, tapi dihitung di dalam pemrogramannya. Yang kita concern di sini biasanya lebih ke ini, nilai-nilai metrik classification-nya. Ada akurasi, precision, recall, dan juga F1 score kalau yang di sini. Dan confusion matriksnya. Nah, ini menilai seberapa baik konsep KNN ini untuk mengolah data iris itu. Nah, ternyata ini sudah cukup bagus konsep KNN ini atau algoritma KNN ini dengan menggunakan konsep similarity dan juga distance ya pada KNN ini, kita sudah bisa memodelkan data iris dengan baik gitu. Pada algoritma KNN di sini neighbor-nya default kalau nggak salah 5 atau 3 gitu. Kalau di KNN. Nah, cuma di sini nanti bisa di improve lagi. Mungkin kalau misalkan KNN dengan N-nya 3, 5, 7, ataupun angka-angka genap 2, 4, 6, dan seterusnya, itu jadi berapa akurasinya, nanti juga bisa. Tuh. Nah, ini yang pertama kalau dari sisi KNN untuk klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya ingin memperlihatkan konsep distance dan similarity
yang diterapkan pada proses clustering dalam data berita ya. Nah, di sini ada data berita. Jadi di sini saya ada data berita lah intinya, ada data berita disimpan di dalam TXT. Ada beberapa TXT sih sebelumnya. Kemudian, nah ini salah satu contohnya newsnya. Sabtu 20 September 2008 gitu kan. Nah, ini ada beritanya dan ada tulisannya, di mana tiap data di sini akan saya representasikan dalam satu baris. Satu data, satu baris. Jadi, walaupun beritanya itu berupa paragraf-paragraf ya, tapi ini saya jadikan satu baris semua ke samping. Jadi panjang ya. Nah, di sini mungkin nggak akan saya bahas yang ini. Ini pengolahan secara text processing-nya. Nah, di sini yang akan saya bahas lebih ke penerapan clustering-nya. Nah, intinya setelah diolah datanya menjadi lebih bersih. Datanya itu jadi kayak gini. Nih yang ini. Nah, di sini akan mulai kita clusteringkan. Di sini menggunakan library scikit-learn dengan metode k-means, di mana data teks ini akan saya jadikan angka dulu. Jadi kalau tadi si k-means menghitung distance-nya dengan Euclidean distance ya, itu pasti angka data apapun harus dijadikan angka dulu untuk bisa dihitung. Nah, proses pengubahan teks menjadi angka ini yang biasanya kita sebut dengan fitur ekstraksi. Fitur ekstraksi yang saya gunakan di sini adalah TF-IDF. Kemudian nilai-nilai angka yang keluar dari TF-IDF ini akan saya masukkan ke algoritma k-means, dihitung jarak dan lain-lainnya ya, terkait dengan centroid dan lain-lainnya. Di sini saya pilih klasternya itu sebanyak 3. Nah, untuk pemrogramannya cukup singkat, cuma 3 baris gitu kan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk konsepnya itu perlu kita ketahui agar kita tidak salah mendefinisikan metode yang akan kita pakai. Nah, tapi pada pengerjaannya, di pemrogramannya, perhitungan detailnya, perhitungan manual dari konsep jarak, similarity, dan lain sebagainya itu nggak akan kelihatan di sini gitu. Nah, setelah jadi klasternya, ini bisa saya plotkan. Yang masuk ke klaster 0 itu ada berapa, 1 itu berapa, yang 2 itu berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata klaster yang pertama itu dia lebih ngomongin tentang berita olahraga ya. Di sini ada kayak pencapaian yang diraih, itu juara apa, babak apa. Kemudian ada pemain final dunia gitu. Nah, ini kan terkait dengan pertandingan dan juga olahraga ya. Nah, jadi bisa saya interpretasikan yang pertama ini adalah berita tentang sport ya. Terus yang kedua ini berita tentang ekonomi. Karena di sini ada dana, hutang, terus ada negara-negara, rupiah, dolar, miliar, triliun, tahun, dan lain-lain. Ada kata-kata bank juga gitu kan. Nah, yang ketiga di sini ada berita mancanegara sih. Mungkin lebih ke wisata dan lain-lain gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan pada kasus berita ya. Kalau kita mau menggunakan cluster, konsep clustering di dalamnya. Nah, mungkin itu saja secara implementasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ditunggu beberapa menit gitu. Nah, jadi sekalian saya review dulu apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi ada konsep distance dan similarity ya pada machine learning yang digunakan untuk berbagai macam kasus. Salah satunya bisa kita gunakan untuk klasifikasi, itu bisa dengan menggunakan algoritma KNN.
Untuk clustering juga bisa dengan menggunakan algoritma K-means. Kemudian, oh ya, yang outlier itu juga udah sempat pernah dibahas sebelumnya. Itu kita bisa gunakan box plot yang intinya dia juga menghitung kemiripan jarak ya dari data yang ada, sehingga yang paling nggak mirip itu biasanya kita sebut dengan outlier. Nah, kemudian kasus-kasus lain, contohnya pada kemiripan kata di tiap kalimat, itu juga bisa. Jadi penerapan kalau di teks ya, selain untuk clustering dan juga klasifikasi berita ini, kita bisa juga mendeteksi plagiarism. Oh, clustering gambar. Clustering gambar di sini nggak dibahas. Yang kita bahas itu ke clustering teks sebenarnya, gitu. Tapi sebenarnya bisa juga sih clustering gambar. Jadi tiap pixel itu kita baca pakai Python ya. Itu kan direpresentasikan sebagai angka-angka ya di pixel itu. Nah, kita masukkan aja eh, nilai yang biasanya kan kalau gambar itu berupa matriks ya. Gambar itu berupa matriks, kita masukkan ke dalam vektor. Yang paling sederhana kita bisa gunakan fungsi flatten, ada di NumPy. Nah, kalau udah jadi vektor, udah kita langsung masukin aja ke clustering. Nah, itu bisa. Tapi nanti kalau untuk clustering kan yang kita bahas bukan cuma dari ini ya, bukan cuma dari oh kita udah jadi 3 cluster nih, udah kelar gitu. Nggak cuma itu ya, tapi lebih ke interpretasinya. Kenapa di sini yang saya uh, munculkan itu yang teks, karena mungkin interpretasinya lebih kelihatan. Kita bisa munculin word cloud-nya. Tapi kalau yang di gambar mungkin nantinya akan sedikit agak effort ya. Kalau udah masuk ke cluster, kita clusteringkan, kemudian kita plotkan tuh gambar satu itu masuk ke cluster mana, gambar dua ke cluster mana. Sehingga nanti interpretasinya kita harus tetap lihat gambar-gambar tersebut sih. Misalkan di cluster pertama ada gambar 1 sampai 100 gitu. Nah, kita harus lihat tuh 1 sampai 100 sebenarnya dia mencirikan gambar tentang apa sih gitu. Nah, kan proses clustering sebenarnya yang kita tuju itu adalah proses mencari karakteristiknya di tiap cluster tersebut gitu. Jadi kalau yang tadi berita kayak, oh ini ngomongin berita olahraga, ini ngomongin berita ekonomi, dan yang satu lagi ngomongin berita mancanegara misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita cari untuk proses clustering. Kenapa? Karena tujuan dari clustering itu lebih ke mencari latent variabel atau variabel tersembunyi yang ada di dalam cluster-cluster tersebut gitu. Jadi kita nggak cuma bisa ngelompokin aja, tapi kita juga bisa lebih ngerti karakteristik yang ada di dalam kelompok tersebut, data-datanya seperti apa aja gitu. Tapi kalau secara konsep di image juga bisa. Mungkin nanti kalau udah interpretasi juga lebih kelihatan, oh mungkin di cluster yang pertama ini gambar-gambar yang mengarah ke gambar pemandangan alam misalnya gitu. Yang kedua, cluster kedua gambar perkotaan, yang ketiga gambar alat transportasi misalnya gitu. Nah, itu juga bisa. Itu untuk gambar. Kalau setelah clustering variabelnya ketahuan sendiri. Enggak ketahuan sendiri. Kita harus analisis lebih lanjut. Ini kalau yang di teks, ini kita bicara di teks dulu ya. Ini kalau yang di teks ini kan seperti ini nih. Kita udah di sintaks yang ini, kita udah mengklasterkan beritanya sebanyak 3 klaster. Nah, kita lihat nih, label dari klaster-klaster tersebut ini tersimpan di variabel hasil. Kita panggil fungsi dari k-means.label. Ini hasil ininya nih, 22200 nih tersimpannya di sini. Nah, kita gabungkan aja sama teksnya yang tadi. Kalau gambar ya berarti ini gambar pertama, gambar kedua, dan seterusnya. Kita buat data frame-nya. Ini masuk ke klaster berapa. Nah, ntar kita tinggal munculkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan klasternya. Itu kalau gambar. Kalau teks kan berarti kita munculkan teks ini sesuai dengan klasternya. Gitu. Nah, kita munculin gambar. Kalau di Python itu bisa dengan Matplotlib, bisa dengan OpenCV, bisa, dan lain-lain bisa. Kalau misalkan teks itu kan nggak mungkin kita keluarin paragrafnya ya, karena sangat-sangat banyak gitu nanti yang keluar. Nah, salah satu alternatif lain yang kita keluarkan adalah ininya nih, word cloud-nya.
Semakin dia besar fontnya, berarti semakin besar, semakin sering dia tersebut gitu. Semakin sering dia disebutkan di dalam ini, di dalam berita, di dalam teks tersebut. Nah, ini salah satu bentuk interpretasi dari analisis cluster yang kita lakukan, tapi masih secara sederhana sih ini, gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, kalau oh ini variabel untuk machine learning. Maksudnya nama klasternya mungkin ya. Kalau nama klasternya tadi emang muncul sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk di clustering di image juga cukup menarik sih sebenarnya untuk clustering image. Tapi biasanya kalau clustering image ya fungsinya cuma buat melihat similarity dari nilai-nilai pixel aja sih sebenarnya. Kebanyakan ya, kebanyakan. Karena ini secara dasar, tapi kalau misalkan pakai konsep-konsep lain itu juga bisa berubah nanti ini. Tapi kalau misalkan secara dasar yang tadi saya bilang, dari gambar kita flatten aja langsung jadi baris, terus kita clusterkan, berarti kan si metode clustering ini cuma melihat kemiripan dari nilai-nilai pixelnya itu aja kan. Atau dalam artian dia gambar-gambar yang warnanya cenderung sama, dia akan menjadi satu cluster gitu aja. Kalau di clustering yang konsep paling sederhana di data gambar. Nah, beda halnya dengan kalau kita lakukan beberapa teknik image processing ya di dalamnya. Misalkan untuk gambar pemandangan alam, kita keluarin nih fitur-fitur yang mencerminkan gambar tersebut itu apa aja gitu. Nah, itu bisa menjadi improving model juga sebenarnya untuk mengarah ke sana. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk belajar di awal lebih ke data tabular atau lebih ke data teks sih kalau untuk clustering ya. Karena interpretasinya bisa lebih simpel untuk dilihat. Kalau yang data tabular kan, kalau dia udah jadi satu cluster, kalau tabular kan kayak gini nih. Cuma ini mungkin beda nih, ini nanti fitur-fiturnya. Clusternya, tiap cluster tinggal kita filtering nih pakai Pandas, terus kita visualisasiin. Oh ternyata karakteristiknya seperti ini. Karakteristik di cluster yang kedua seperti ini, gitu, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa cukupkan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu juga, nanti setelah break ini di jam 1 ya kalau nggak salah, itu nanti akan ada pembahasan lainnya di webinar BISAI di masih dalam pembahasan ruang lingkup AI ya. Pada hari ini juga ada nantinya. Nah mungkin sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari pemateri dan juga mewakili panitia dan juga rekan-rekan yang bertugas sebagai penyelenggara di acara kali ini. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi rekan-rekan sekalian dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara maupun penyampaian materi. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.